Selamat pagi, semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, perkembangan dunia bisnis saat ini ke depan diperhadapkan dalam situasi yang sering kita sebut sebagai VUCA, tak terkecuali PTPN 12 juga PTPN Group. Kondisi yang kita hadapi saat ini adalah di mana kita ada dalam situasi perubahan yang sangat cepat, bergejolak, tidak stabil, dan tidak terduga, yang tidak dapat diprediksi dan sifatnya berbahaya bagi kelangsungan bisnis. Adanya kondisi ketidakpastian informasi, juga kurangnya informasi. Namun di sisi lain terdapat kondisi bisnis yang kompleks, yang merupakan kelebihan informasi yang menyebabkan sulit untuk menangkap informasi yang akurat, yang sebenarnya. Semua itu membutuhkan kecepatan dalam mengambil keputusan secara cermat, membutuhkan usaha mengumpulkan banyak sumber informasi dan kejelasan, serta bijaksana dalam membedakan dan mengambil informasi. Yang penting dengan diciptakan ruang untuk berinteraksi. Kedepan, bisnis perkebunan dituntut untuk lebih efektif dan efisien dalam pengelolaannya untuk meningkatkan EBITDA perusahaan. Saat ini, tantangan yang dihadapi PTPN 12 berupa HPP yang meningkat karena kenaikan upah dan bahan, SDM yang perlu ditingkatkan seiring dengan era digitalisasi, penurunan produktivitas, harga jual komoditi yang fluktuatif masih ditentukan oleh pembeli, juga gangguan eksternal berupa ancaman okupasi lahan. Peluang PTPN 12 yaitu berupa aset lahan yang cukup luas, optimalisasi aset yang ada, baik berupa dalam bentuk kerjasama usaha atau kerjasama operasional, peningkatan hilirisasi produk, tak ketinggalan juga peningkatan agrowisata. Tantangan dan peluang tersebut harus bisa mendukung PTPN 12 menjadi perusahaan agribisnis yang berdaya saing tinggi dan mampu tumbuh kembang berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip good corporate governance. Oleh karena itu, PTPN 12 khususnya dan juga PTPN Group harus dipimpin oleh orang-orang yang mempunyai 10 kompetensi utama pemimpin BUMN berupa leading change. Seorang pemimpin harus dapat mampu mengidentifikasi dan melaksanakan memimpin perubahan yang lebih baik yang diinginkan dalam organisasi secara berkelanjutan. Driving innovation, kemampuan untuk memimpin dan mendorong orang lain untuk mencapai perubahan yang kita inginkan sesuai tujuan organisasi dengan meningkatkan, menumbuhkan inovasi-inovasi yang kreatif. Developing organization capabilities, kemampuan membangun strategi struktur dan sistem yang dapat memaksimalkan pengembangan kapabilitas dan kapasitas organisasi dan talenta dalam perusahaan. Digital leadership, kemampuan untuk mengarahkan, memimpin, dan mengevaluasi proses bisnis dalam hal transformasi digital perusahaan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya dan nilai tambah yang dimiliki perusahaan. Nomor 5, strategic orientation, kemampuan dalam mengambil keputusan yang bersifat strategi yang dibutuhkan oleh perusahaan dengan berpandangan secara menyeluruh, lengkap, holistik, dan komprehensif. Driving execution, kemampuan menerjemahkan dan mengimplementasi strategi, rencana kerja, dan memastikan terlaksananya kerja untuk mencapai tujuan. 7. Global business savvy, kemampuan memahami karakteristik, ketajaman melihat peluang bisnis, naluri bisnis, pemahaman bisnis, dengan melihat risiko dan peluang agar mendapatkan hasil yang baik. Seorang CEO harus peka terhadap tren bisnis global. 8. Customer focus, kemampuan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan serta memberikan pelayanan terbaik untuk mencapai tuntutan pelanggan. Oleh karena itu kita harus dekat dengan pelanggan. 9. Building strategies partnership, kemampuan membangun dan mengembangkan kemitraan strategis dengan stakeholder untuk mencapai nilai tambah perusahaan, sehingga harus bisa membangun sinergi dan harus mampu berpikir strategik. Dan yang terakhir, managing diversity,
kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan keberagaman pemangku kepentingan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing perusahaan untuk menjadi tenaga support bagi perusahaan. Bapak, Ibu sekalian, pada akhirnya seorang pemimpin juga harus mempunyai profil yang baik dan positif, karakter yang kuat, bukan hanya kuat dalam hal visi misi perusahaan, namun juga lebih dari itu, keteladanan yang baik dan benar, menjadi role model bagi orang-orang yang dipimpinnya. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Terakhir, jalan-jalan ke Banyuwangi, nongkrong di Cafe Rolas. Mampir di kebun kelapa, melihat bendera Semira. Kiranya ke depan, PTPN Group dan PTPN 12 menjadi jaya berkah, juara, serta karyawannya sejahtera.